warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah dari kelas 12 IPA 11 MAN 2 Model Medan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang berisikan tentang kesimpulan dari bab 2 dengan judul Kunci Kerukunan dan bab 3 dengan judul Ragam Penyakit Hati. Berikut ini adalah kesimpulannya. Nah, yang pertama adalah kesimpulan dari bab 2 dengan judul Kunci Kerukunan. Indonesia penuh dengan keberagaman, mulai dari suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Di Indonesia ada sekitar 1340 suku bangsa, 6 agama besar dan berpuluh-puluh agama keyakinan. Nah, di balik keberagaman itu, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk saling mengenal antar suku, budaya, bangsa, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu untuk membina dan menjaga kerukunan tersebut. Nah, dalam membina dan menjaga kerukunan tersebut, agama Islam mengarahkan kita untuk bersikap toleransi kepada sesama, meyakini persamaan derajat, kemudian bersikap moderat atau wasatiyah, dan yang terakhir adalah memahami apa sih itu persaudaraan. Nah, berikut ini adalah pendalaman dari keempat sikap tersebut. Berikut kesimpulannya. Nah, yang pertama adalah tasamu. Tasamu atau yang biasa kita kenal dengan kata toleransi. Secara bahasa, tasamu adalah sama-sama berperilaku baik, lemah lembut, dan pemaaf. Nah, secara istilah, tasamu adalah sikap atau akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antar sesama manusia dan tidak merasa lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Kemudian, sikap tasamu akan mengarahkan kita kepada rasa keterbukaan dan saling menghargai pendapat. Nah, sikap tasamu ini dapat kita temui dalam kisah atau contoh dari pada zaman Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, di mana Nabi Muhammad SAW memberikan makan seseorang Yahudi yang buta juga miskin. Nah, yang kedua adalah musawah. Secara bahasa, musawah adalah persamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap atau akhlak terpuji di mana seseorang memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Contoh dari sikap musawah ini adalah tentang pandangan manusia terhadap harkat dan martabat perempuan, di mana pada masa itu perempuan dianggap sebagai harta benda yang dapat diperjualbelikan. Namun setelah datangnya Islam, perempuan dikembalikan kepada fitrahnya. Perempuan boleh bersekolah, perempuan boleh bersuara, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah tasawuf. Secara bahasa, tasawuf adalah moderat, sedangkan secara istilah tasawuf adalah perilaku atau akhlak terpuji di mana seseorang menghindari perilaku atau ungkapan yang ekstrim dan lebih memilih cenderung ke arah jalan tengah. Tasawuf dalam Islam terbagi menjadi 3, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Nah, contoh dari sikap tasawuf ini adalah di mana seseorang menghindari perilaku dan pengungkapan yang ekstrim dalam penyebaran agama Islam. Nah, yang keempat adalah ukhuwah. Secara bahasa, ukhuwah adalah persaudaraan. Sedangkan secara istilah, ukhuwah adalah sikap atau akhlak terpuji di mana seseorang menumbuhkan rasa kasih sayang, persaudaraan, memuliakan, dan rasa saling percaya kepada orang lain. Nah, ukhuwah ini terbagi menjadi 4 kembali, yaitu ukhuwah fi al-ubudiyah, ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah, ukhuwah fi an-nasab wa al-wataniyah, dan yang terakhir adalah ukhuwah fi ad-din al-islamiyah. Nah, demi menikmati nikmatnya persaudaraan itu ada beberapa proses yang harus kita lalui. Yang pertama adalah saling mengenal atau ta'aruf. Yang kedua saling memahami atau tafahum. Yang ketiga saling membantu atau ta'awuh. Yang keempat bersatu atau ta'aluf. Dan yang terakhir adalah saling menjaga atau takaful.